Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat ya. Oke, untuk hari ini langsung saja Ibu absen ya. Yang tidak berangkat siapa? Iya Bu. Nihil. Oke. Jadi langsung saja nih untuk mempersingkat waktu, Ibu akan melanjutkan pada materi hari ini yaitu mengenai menghindari akhlak tercela. Jadi ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Tidak Bu. Oke, langsung saja kita bahas ya untuk akhlak tercela. Yang pertama yaitu ada mabuk-mabukan. Pengertian mabuk-mabukan yaitu kegiatan mengonsumsi minuman keras sehingga melakukan tanggungnya sebagai bukti bahwa khamr adalah sesuatu yang najis. Jadi kalau kita mengonsumsi khamr itu sama aja kita mengonsumsi barang haram ya. Yang selanjutnya yaitu menimbulkan gangguan mental organik. Bisa kalau kita lama banget minum khamr, maksudnya lama itu kita udah berapa puluh tahun gitu, itu bisa menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti paru-paru, jantung, dan dapat menyebabkan kematian. Nah, yang selanjutnya yaitu menimbulkan kejahatan di masyarakat. Perilaku mabuk-mabukan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang mabuk-mabukan, kita nggak sadar kan, jadi takutnya nanti kita salah bertindak, nanti kita malah berbuat jahat kepada orang tapi kita tidak sadar gitu. Nah, yang selanjutnya itu mendapatkan sanksi. Sanksi yang pertama yaitu sanksi agama. Para ulama sepakat bahwa bagi peminum khamr itu dikenakan had atau hukuman. Had itu hukuman. Hanya saja dalam menentukan ukuran had tersebut mereka berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat bahwa had bagi peminum khamr dicambuk 40 kali dera atau 40 kali cambukan. Karena demikian, yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar itu didasarkan pada suatu hadis. Ibu langsung membacakan artinya ya, nanti kalian pelajari. Di sini nanti akan Ibu bagikan materinya. Ya Bu. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW didatangkan kepadanya seorang meminum khamr, maka Nabi menderanya 40 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi saja tidak menyukai kan orang-orang yang meminum khamr, sampai Nabi itu menyambuk atau mendera seseorang yang minum khamr itu 40 kali. Nah, yang selanjutnya yaitu menghindari perilaku mabuk-mabukan. Untuk menghindari perilaku mabuk-mabukan di sini ada yang tahu tidak? Kita harus apa biar nggak ikutan mabuk-mabukan gitu? Dalam pandangan Islam, tindakan di atas disilakan dengan khamr yang secara kebiasaan berarti menghalangi atau menutupi. Dinamakan demikian karena menyelubungi atau menghalangi akal. Arti lain dari kata khamr adalah minuman yang memabukkan. Jadi khamr itu minuman yang memabukkan. Segala minuman yang memabukkan itu diharamkan. Yang selanjutnya ada jenis minuman yang memabukkan. Yang pertama ada bir, yang kedua ada brandy, dan ada vodka. Untuk bir sendiri adalah segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati atau juga melalui proses penyulingan. Setelah fermentasi, proses pembuatan bir disebut brewing. Nah, yang selanjutnya adalah brandy. Itu sama ya, sama-sama kayak bir, cuma di sini untuk kadar alkoholnya sekitar 40-60%. Untuk yang vodka yaitu kadar alkoholnya 35-60% dari isinya. Jadi itu sangat tidak baik bagi kesehatan juga ya. Yang selanjutnya itu adalah akibat negatif perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama melanggar larangan Allah. Yang kedua terlarang melaksanakan ibadah. Yang ketiga itu menghias diri dengan kekotoran atau kekejian.
Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Yang kelima, menimbulkan kejahatan di masyarakat. Yang keenam, mendapatkan sanksi. Untuk yang pertama itu melanggar larangan agama, itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 90. Nanti bisa kalian buka sendiri ya dan dibaca. Ya Bu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menghindari perilaku mabuk-mabukan. Jadi perilaku mabuk-mabukan jelas diharamkan agama karena berdampak buruk pada yang melakukannya. Untuk menghindari perilaku mabuk-mabukan yaitu yang pertama, meyakini bahwa minuman keras adalah perilaku keji dan pelakunya diancam neraka karena termasuk dosa yang besar. Nah, yang selanjutnya itu merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan baik kesehatan maupun secara sosial. Yang selanjutnya itu menghindari bergaul dengan orang pemabuk. Jadi untuk menghindari perilaku mabuk-mabukan kita tidak boleh bergaul dengan orang yang mabuk. Yang selanjutnya itu memperhatikan dan merenungkan betapa buruknya orang yang sedang mabuk dan merenungkan bagaimana jika itu terjadi pada kita. Ketika kita melihat orang yang mabuk itu gimana pandangan kalian? Miris ya, kita ngelihatnya kok kayaknya sedih banget gitu kan, orang tanpa kayak untuk berjalan aja kayaknya nggak kuat atau ya namanya mabuk gitu ya kan. Sudah Bu. Jadi sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan tutup dan lanjut untuk materi berikutnya itu minggu depan ya. Jadi langsung saja nanti Ibu akan share materinya ke grup WhatsApp ya. Iya Bu. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu sambil membaca hamdalah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.